Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel YouTube gua Lutfi Agizal. Dan kali ini di konten edukasi, lihat aja dulu. Nah, di konten edukasi ini jauh sangat beda dengan edukasi sebelumnya. Kali ini saya akan mengangkat sebuah konten edukasi yang sangat-sangat simpel di kehidupan sehari-hari. Apakah itu? Gigi. Seberapa penting sih? Nah, kita akan tanyakan mengenai gigi seberapa penting sih? Tentunya dengan dokter gigi yang sangat fenomenal. Siapakah dia? Dokter Anggi. Yeay, hai Lutfi. Hai, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Sehat, Vi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dokter sehat. Alhamdulillah. Sehat cantik. buat kita semuanya. Terima kasih. Makin menjadi seorang ibu yang utuh. Oh, amin. Makin subur ya. Oke. Nah dok, di konten saya ini saya tuh punya, tentu udah tahu dong, edukasi lihat aja dulu yang kemarin. Iya. Ya kan, yang itulah. Yang fenomenal itu ya. Nah, saya akan terus memberikan sebuah konten edukasi. Dan kali ini saya akan mengangkat mengenai seberapa penting sih kesehatan gigi itu. Oke. Tentunya banyak di masyarakat yang sepele, termasuk sama saya. Saya Iya. juga, kita nggak tahu kapan sih perawatan gigi itu sebaiknya berapa bulan sekali dan apa saja yang harus dilakuin. Kira-kira penjelasannya gimana dok? Oke, itu simpel banget karena itu hal-hal yang kita lakukan hampir setiap hari ya, setiap harinya gitu. Bahkan udah jadi schedule ya. Yang pasti dimulai dari kita menyikat gigi, yaitu pada saat sehari 2 kali, pagi hari dan sebelum tidur. Itu Dari wajib hal simpel sebenarnya. itu aja dulu wajib, dan banyak minum air putih. Kenapa? Karena kan gigi itu kan di dalam mulut. Mulut itu kan tempat keluar masuknya makanan yang dan penuh dengan bakteri. Ketika makanan bercampur dengan bakteri bisa terjadi atau terbentuknya yang namanya karang gigi seiring berjalannya waktu, ya kan? Artinya di sini itulah yang faktor-faktor yang menyebabkan mulut bau, terus abis itu gigi berlubang, ya itu salah satunya. Jadi Dok, ini kita jauh bukan karena mulut kita saling oh jauh ya, iya, bukan ya? karena social tetap distance juga social distancing dong. Kebetulan kursinya cuma 1. Oh. Nggak ada yang bercanda. Nah, Gitu. Kita nggak pernah tahu nih dok, kapan gigi kita itu ada karangnya. Karena kan Iya. kita kadang nggak pernah notice kan mana sih gigi kita yang ada. Kadang nggak semua orang tahu karang gigi seperti apa. Nah, itu bedanya gitu. Ciri-cirinya seperti apa sih karang gigi? Jadi aku pernah punya cerita lucu sih, kayak ada pasien gitu kan, dokter gigi aku tuh patah, mana yang patah? Soalnya ada yang gompal gitu. Dia pikir gigi, ternyata tuh karang gigi yang udah terbuntuk dari beberapa waktu ya kan, jadi kayak udah keras gitu. Jadi dia mikirnya tuh gigi yang gompal, ternyata itu adalah karang gigi. So pembersihan karang gigi itu diwajibkan setahun 2 kali atau 6 bulan sekali. 6 bulan sekali gitu. Itu wajib ya. Jadi Wajib dong, itu kayak kita check up rutin aja sih sebenarnya. walaupun Sebenarnya setiap hari kita sikat gigi tetap wajib ya. iya dong, karena karang gigi itu kan kita tidak bisa membersihkan di setiap sudut. Dalam arti itu kita membersihkan karang gigi kan ada taktil kan, ibaratnya oh nih bagian ini nih, bagian ini kan kita tahu kan. Tapi tidak semuanya bisa kita bersihkan dengan sikat gigi dong. Ya kita bantu juga dengan obat kumur, dan salah satunya ya pembersihan karang gigi juga gitu. Oh, oke. Karena ada bagian-bagian tertentu yang makanan nyelip ya itu terbentuk karang di situ, yang nggak sampai lah kita pokoknya. Nah, gitu. kalau untuk menghilangkan karang gigi itu kita pakai pasta gigi apapun atau tanpa pasta gigi juga sebenarnya bisa gitu. Enggak dong, nggak bisa. Jadi karang gigi itu dibersihkan, bisa hilang dengan alat tertentu yang tindakannya kalau kamu ke dokter gigi itu namanya scaling. Scaling. Atau pembersihan karang gigi, itu aja. Oh, oke. Nah, banyak nih sekarang kan orang pada pakai behel, Ya. gitu-gitu ya. Sebenarnya behel sendiri itu fungsinya untuk apa sih? Untuk estetik atau untuk kesehatan? Oke. Behel itu sebenarnya awal mulanya itu adalah secara kita pandang itu adalah estetika. Iya dong. Ketika kamu melihat seseorang dengan gigi yang berantakan, pasti kamu risih dong lihat giginya, ya kan? Ketika kamu melihat seseorang dengan gigi yang rapih, pasti kamu senang dong lihatnya. Ya itu berarti balik lagi ke estetika. Pertama, ketika estetika kita bagus, otomatis pengunyahan kita juga baik dong, ya kan? Dan otomatis kesehatan gigi kita juga baik. Dimana kalau gigi berantakan atau crowded, otomatis kan makanan suka nyelip. Berarti lebih mudah terbentuk karang gigi, bener nggak?
ya kan? Dan gusinya juga gampang terjadi perdarahan, terjadi infeksi. Nah makanya di situ terjadilah fungsi dari kesehatan, ya nggak sih? Jadi estetik dan kesehatan. Oke. Berarti kasus untuk behel gigi itu kondisi gigi gimana pun tetap bisa ya di behel? Bisa atau dong, kalau bisa. udah misalnya nih giginya satu di sini, Uh-uh. ada nih kayak teman saya nih dok, giginya di sini satu, yang satunya tuh bawah gitu, terus Oke, jauh, itu jauh, gimana jauh, tuh? Oh. ada yang di atas gitu. Oh Itu gitu. gimana? Oh jadi kayak gingsul ya? Iya, Gingsul gitu. awam kan? Iya. Orang-orang awam tahu kan Ya gingsul gingsul ya bahasanya. Ya bisa dong. Semuanya itu bisa bisa ditarik gitu? Bisa dong. Semuanya bisa rapi dengan kawat gigi. Kawat gigi. Oh, walaupun turun 1 atau 2 gitu tetap bisa. Betul, bisa. Itu Semuanya kira-kira udah prosesnya berapa canggih lama sekarang. untuk bisa rapi? Proses untuk pemakaian kawat gigi ya, untuk dia rapi. Jadi kan kawat gigi itu sendiri sebenarnya banyak jenis-jenisnya. Yang tradisional punya tuh yang zaman-zaman kita masih kecil tuh ada yang pakai karet, kawat gigi tradisional, konvensional lah ibaratnya. Yang bisa ganti-ganti warnanya itu ya. Itu. Terus habis itu ada juga yang lebih ibaratnya lebih canggih, bukan lebih canggih ya, lebih Modern. cepat hasilnya, gitu, lebih oke. modern. Ada juga yang itu namanya self ligating, ada juga yang di atasnya lagi yang aligner, macam-macam Vi. Jadi di mana jenis yang kamu pilih itu mempengaruhi hasil cepat atau tidaknya juga. Oke, terus bedanya Itu lebih spesifik sih sebenarnya. bedanya behel yang di depan sama yang di belakang apa? Oh, itu ada yang namanya behel dalam ya. Itu biasanya itu dilakukan oleh spesialis kawat gigi itu spesialis ortodonti. Oh, kalau yang di dalam. Yang di dalam sih lebih banyak spesialis yang mengerjakan sih. Jadi walaupun dipakainya di depan maupun di belakang itu sebenarnya fungsinya sama, bertujuan untuk Meratakan gigi sebenarnya, semuanya sama. tapi dok, permasalahannya ada orang pasang behel Aha. di maaf ya, kalau Ya. misalnya tolong koreksi. Oke. Ahli gigi Aha. sama dokter gigi Ya. sama ortodontis. Bedanya apa nih dari 3 ini? Bedanya dokter gigi sama ortodontis, kalau dokter gigi itu kan general practitioner, mengerjakan semua jenis kasus. Nah kalau ortodonti itu lebih spesialisasi, terutama spesialisasi kawat gigi, maksudnya untuk meratakan gigi. Jadi untuk case-case yang dari ringan ke berat itu emang spesialis orto. Oke. Lalu kalau dengan ahli gigi? Oke, dokter gigi dengan ahli gigi. Kalau dokter gigi ya jelas berbeda dong. Dokter gigi dari sekolahnya, dari landasan ilmu, dari izin prakteknya juga berbeda. Gitu. Kalau ahli gigi itu hanya spesifik untuk membantu membuat gigi tiruan lepasan yang berbahan akrilik. Gitu loh. Jadi hanya untuk mencetak gigi dan membuat gigi. Oke. Sebatas itu. Tapi kan yang udah kan banyak yang melewati batas dengan mengerjakan seperti pencabutan, ada yang membuat gigi cekatan, termasuk pemasangan orto. Di situ salahnya. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih kalau dok? Kalau ahli gigi dibilang melakukan boleh tindakan nggak itu? boleh, mereka boleh, ada izinnya, tapi hanya itu yang aku bilang Iya, maksudnya kalau untuk treatment sampai ke tidak boleh, scaling, itu nggak boleh. pemasangan behel, Tidak cabut boleh. gigi. Tidak boleh melakukan pencabutan, tidak boleh melakukan penambalan, tidak boleh melakukan tindakan medis apapun. Kecuali pembuatan gigi palsu sebagian lepas bahan akrilik. Oke. Gitu. Nah kalau di dokter gigi sendiri, kira-kira kalau scaling itu biasanya harganya berapa? Range kalau di dokter Anggi itu 300 sampai 600 ribu. Tapi biasanya setiap klinik, setiap tempat, lokasi dokter gigi itu biasanya berbeda. Setiap klinik punya standar masing-masing. Betul, terus juga Gitu. banyak faktor ya, kayak tempatnya Banyak di mana, faktor, daerahnya di benar. mana, seperti itu. Nah kalau ahli gigi pernah nggak sih tahu kalau dia misalnya nih curi-curi melakukan treatment gitu, bukan curi-curi. Misalnya kalau misalnya ada ahli gigi yang ngambil tindakan treatment, itu kayak scaling itu biasanya berapa sih? Aduh, kalau itu sih Vi, waktu itu saya pernah baca artikel itu katanya sih sekitar 100 ribuan. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya, karena kan jadi gini, ini hal-hal seperti ini tuh memang harus jadi jadi kepentingan kita bersama, harus jadi perhatian kita bersama, di mana dokter gigi harus lebih memberikan edukasi kepada pasien-pasien, ya dong. Karena rata-rata kenapa orang-orang datang ke ahli gigi mungkin itu karena faktor pertama
biaya, faktor ekonomi ya, balik lagi. Kemudian faktor edukasional, pengetahuan tentang itu, dan minta instannya, simpelnya aja gitu. Karena di ahli gigi one visit langsung rapih gitu loh. Contohnya ya, misalnya ada gigi sisa akar, kemudian langsung dilakukan pemasangan gigi tiruan tanpa dilakukan pencabutan dulu. Itu kan harus ke dokter gigi dulu untuk lakukan pencabutan, tidak boleh di ahli gigi itu, seperti itu. Oke, jadi jelas ya guys. Bedanya antara Itu kan termasuk tindakan medis, artinya tidak boleh. tidak boleh ya itu ya. Jadi kalian sudah tahu ya bedanya antara ahli gigi, dokter gigi dan dokter gigi Spesialis ortodontis orto. atau spesialis gitu. Jadi garis besarnya adalah semua memiliki izin praktek, namun ada batasan-batasan yang memang diizinkan oleh tentunya Ikatan Dokter Indonesia ya yang memberikan izin ya. Waktu itu ada dari Permenkes ya. Permenkes juga ya. Undang-undangnya saya kurang hafal. Tapi yang jelas itu sudah ada izinnya, Betul. izinnya untuk tindakannya apa Apa aja. saja gitu. Dan sekarang saatnya netizen ataupun masyarakat Indonesia yang jauh lebih bisa berpikir, kalau pengen melakukan treatment apa, ya ke tempat yang mana, jangan asal tempat. Betul, sesuai kompetensi ya. Betul. Nah, zaman sekarang nih ya, gigi orang tuh bisa putih banget, kadang ukurannya bisa sama semua. Itu pakai pemutih atau apa sih? Itu veneer kali ya maksudnya. Oh, veneer ya. Veneer, Nah, oke. veneer itu apa sebenarnya? Veneer itu ibaratnya metode untuk merapihkan gigi dengan instan dan memutihkan gigi dengan instan. Oh. Kenapa aku bilang instan? Karena prosesnya termasuk cepat. Tidak selama. Jadi ketika kita ingin merapi, dok saya ingin rapih. Oke, kamu kawat gigi dulu. Itu kan butuh waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun ya kan. Ketika kamu pengen rapi, dok pengen rapih giginya, ya kita bisa alternatif dengan veneer. Tapi tidak semua gigi bisa di veneer loh. Jadi tergantung sama kasusnya. Oh. Tergantung sama tingkat kesulitan giginya gitu. Oke, jadi kalaupun berantakan banget juga Ya, nggak bisa ya. nggak bisa, sayang. Nanti gini juga gitu ya. Pertama, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Yang kedua, gigi sehatnya banyak yang dikikis. Oh. Dan ketiga, harganya jauh lebih mahal dong. Oke, Iya dong, berarti- ketika giginya udah rapi terus di veneer, ya akan jauh lebih ringan dari segi biaya dan kesulitannya gitu. Oke, di veneer juga ada beberapa jenis ya. Ya, veneer pun juga ada beberapa jenis. Contohnya? Ada jenis veneer komposit. Veneer komposit termasuk direct, jadi one visit langsung bisa kita kerjakan saat itu juga. Oke, jadi keluarnya udah cantik giginya. Oh gitu. Ada juga veneer indirect. Veneer indirect itu seperti veneer seramik yang dicetak dulu, atau veneer porcelain IMAX Oke. gitu, atau crown. Oke. Nah, itu dicetak Oke. dulu. Kalau di Dokter Anggi Klinik ini, satu harga veneer satu giginya berapa? Oke. Veneer di sini murah Kurang kok. lebih. Kita paketan aja sih. Pokoknya di sini tuh paling murah atas doang nih ya. Paling murah tuh paket 5,2 tuh udah bisa veneer, bisa cantik. 5,2 atas doang. Ya. Atas doang. Ya? Atas doang. Tapi Atas doang tuh artinya gigi atas aja ya. Oke. Tapi khusus untuk subscriber yang nonton video ini maupun subscriber saya pasti akan dapat diskon. Percaya sama Oke. saya. Diskon ya, Dok ya? Diskon. Sebutin dong, mau diskon berapa dong? Diskon. Pasti banyak, karena gini, kita nggak tok dokter aku mau veneer, bukan hanya veneer loh, kita tuh mikirin kesehatannya dulu. Kita lihat bersih nggak giginya, kita scaling dong. Oke. Scaling bayar dong. Betul. Ya kan. Terus apalagi perlu ditambal nggak? kita tambal dulu dong. Betul. Nah, baru veneer itu adalah bagian terakhir. dari treatment terakhir gitu Betul. loh. Nah, terus kalau buat subscriber sama penonton video ini dapat diskon berapa Oke, kira-kira? nggak perlu diskon, pasti aku free-freekan yang lain. Nggak perlu diskon tapi di free-in yang lain. Itu diskon luar biasa itu, Ya, Dok. iya dong. Oke, subscribe dan jangan lupa nonton ini, jangan di-skip please. Oke. Jadi veneer udah nih. Oke. Terus ada lagi yang namanya pasang diamond di gigi. Diamond, diamond. Ada tuh, ada. Saya pernah Ya. lihat beberapa Dulu cewek hit sih, gitu dulu ya hit kan, sih. pasang diamond. Heeh. Itu beneran diamond? Enggak, diamond. Tapi kalau ada yang punya diamond beneran bisa kita pasangkan. For what? Iya, Itu buat apa? buat estetika, Just for kecantikan estetika? aja. Heeh. Tapi itu merusak nggak? Tidak merusak. Ya begini loh, merusak dalam arti apa sih? Kalau misalnya kita pasang diamond, otomatis kan kita ada mengasah gigi, yang mengasah email, yang artinya email itu tidak akan tumbuh lagi loh. Email tidak akan tumbuh lagi? Email tidak, bukan seperti kuku. Oh. Kita potong tumbuh. Email kalau kita asah
tidak akan tumbuh. Ya udah, selama ada batasan ML-nya kita asah, ya udah, itu rusak nggak menurut Lutfi? Ya kalau ada kriteria yang titik rendahnya sekian, kita masih di atas ya nggak ada masalah berarti kan? Oke, artinya kan tidak sampai ngilu, Betul, ya kan? betul. Pasti ada Betul. SOP-nya kalau di dokter ataupun di ortopedis. Tapi ya. perlu dicatat, ya ML setelah diasah tidak akan tumbuh. Itu resiko yang harus kita terima. Tapi ML bisa dijaga. ML bisa dijaga. ML bisa dijaga. Oke. Jadi perlu kalian ketahui ya, kalau misalnya di luar ada produk nih dok, saya pernah lihat ada bilang bisa melindungi bisa memperbaiki email. Ya. Itu benar apa tidak? Memperbaiki itu maksudnya apa? Bikin jadi tidak sensitif? Iya, jadi nggak sensitif. Kan gini, gitu. kadang gini, kita misalnya aku agak melenceng dikit ya. Nggak melenceng sih, ngomongin bleaching. Ya, Bleaching itu kan sifatnya memutihkan, mencerahkan gigi ya, mencerahkan gigi dengan memberikan obat, apa sih ibaratnya tuh obat untuk pemutihnya gitu ibaratnya. Itu kan prosesnya itu kan kayak kita pakai krim muka, kita pakai obat, otomatis kan jadi cerah muka kita. Betul. Nah, pori-porinya kan terbuka. Betul. Sama seperti email, ketika kita bleaching, itu obatnya itu masuk lewat pori-pori giginya. Nah, otomatis kan lebih sensitif, ya dong. Lebih sensitif di situ aja sih. Jadi kayak kalau linu ya itu hal yang wajar sebenarnya. Gitu. Jadi tergantung konteksnya dari mana dulu nih liatnya gitu. Oke. Gimana cara kita gosok gigi yang benar dan baik? Menurut dokter. Aku punya alat peraga, bisa aku sambil Boleh. peragakan? Boleh. Ada ya? Ada. Wah. Sip. Ini. Aku yang pegangin, dokter yang sikatin. Boleh ya. Nih guys, jadi kita sekalian belajar di sini kalau sikat gigi itu ada cara yang benar ya? Iya. Nggak asal-asalan ya? Nggak salah-salah dong. Oke, gimana? Pasti kalian semua tuh berpikir kalau semakin kencang kita sikat gigi itu semakin bersih. Salah. Justru Salah ya? itu akan merusak gusi kita. Kayak gitu. Jadi coba sikat gigi mangap ya. Oke. Ya gitu. Jadi cara menyikat gigi itu adalah posisinya sikat gigi itu menghadap gusi ya, dengan sudut 45 derajat, kemudian round. Nah, round ya, muter. Muter sama sebelah sini juga. Oke. Ya kurang lebih 45 derajat kalian kira-kira lah ya menghadap gusi. Gini ya berarti ya. Kayak gitu. Gerakan tangannya begini ya? Iya, muter. Bukan gini ya? Bukan gini loh. Kalau gini ngerusak gusi kalian. Tuh, Gitu. guys. Saya juga baru tahu, Dok. Saya biasa gini. Kalau kalian pernah kalian ngerasain, aduh gusinya kok, gusi saya kok agak naik ya, agak lebih sensitif nih, itu berarti gusinya bermasalah karena faktor sikat gigi. Oke. Abrasif Jadi ya. terus setelah itu? Dan itu nggak sekali 2 kali loh, ya kan? Minimal Sama. berapa kali di tempat yang sama? 3 menit tahu sebenarnya sikat gigi itu. 3 menit. Kalau kalian punya jam pasir mungkin bisa membantu. Oh, gitu. 3 menit per satu sisi. Enggak dong, semuanya. Jadi kalian bisa kira-kira aja gitu. Sikat gigi. Nah, yang besar mangap. Oke. Ini kan normal ya, seperti ini ya. Kalau ini boleh atas bawah ya. Ini seperti ini normal ya. Nah, ini yang penting. Jadi kayak kita tarik keluar sama yang bawah juga tarik keluar. Nah. Satu lagi bonus. Kalau kalian nggak mau bau mulut, baiknya kalian pakai sikat lidah. Kan sikat lidah tuh udah banyak banget jualnya. Atau pakai ini juga bisa sih. Cuman lebih enak pakai sikat lidah karena udah terbentuk sesuai bentuk lidah. Itu pasti ngerasa bersih banget. Lebih sempurna lah gitu loh. Lebih pede ngomong sama orang. Yang bikin mulut bau itu nggak cuman gigi dan gusi ya ternyata. Iya. Tapi lidah juga. Betul, karena kan lidah kan banyak menempel makanan kan. Iya juga ya. Dengan pori-pori yang besar, ya. Saya paling sering tuh lupa bersihin lidah. Ya, betul. Coba deh, nanti di rumah cobain bersihkan lidah, pasti rasanya seger banget. Iya, oke. Ntar dipraktekin ya. Oke, terus perlu nggak sih obat kumur itu? Obat kumur itu perlu Setiap loh. hari boleh? Boleh. Kan Setiap sekarang saat? udah ada obat kumur yang free alkohol. Ya, dan bisa dipakai daily. Oh, kalau yang alkohol nggak bisa daily? Lebih ini aja, lebih strong. Kita kan udah ada yang non alkohol. Kita nggak boleh nyebut merek ya. Yes, I know. Oke, ya. Jadi ya intinya bisa pakai daily, udah bisa. Udah bisa. Kayak gitu. Perlu atau enggak ya sebenarnya tergantung kebutuhan kamu. Ketika kamu bertemu banyak orang, kamu merasa lebih pede dengan
Obat kumur, why not gitu Obat kita kumur pakai. setiap hari maksimal berapa kali? Iya, pada saat kita ini aja, Terasa. setelah sikat gigi aja sih. Oh, berarti 3 kali Sehari ya? 2 kali aja. 2 kali ya, sehari 2 kali. Oke guys, jadi obat kumur itu baiknya sehari 2 kali. Tapi kalau mau lebih, misalnya ada acara tertentu, pengen ya juga nggak apa-apa. Tapi jangan ditelan. Jangan ditelan. Satu Betul, lagi, ada lagi. Dental floss, benang gigi. Kalau kalian mau lebih perfect, lebih sempurna pembersihannya, menggunakan benang gigi. Mungkin nggak, jadi gini, Oh, yang stick orang-orang kecil itu ya? kita, iya, orang-orang kita itu, maksudnya kita tidak terbiasa untuk menggunakan pembersihan dengan dental floss. Oke. Nah, seperti itu. Ya sudah dok, kalau gitu gimana kalau kita coba? Mungkin ada yang mau kali ya dipraktekkan. Boleh? Yuk. Terus saya juga boleh? Boleh. Yuk kita bersihin karang gigi. Oke. Dia kayak ketakutan gitu dok. Nah ini kadang tuh banyak orang ngerasa trauma ke tempat dokter gigi Oke, mungkin karena ya, itu. mungkin prosesnya ngilu kan. Oh, oke. Tapi akan lebih ngilu ketika banyak karang gigi yang nanti jadi Aduh, itu bolong. lebih nggak enak sih. Gitu ya dok ya? Jadi ketika kalian sudah ngerasa banyak karang gigi, pasti ngerasa berat. Berasa ada pakai lidah. Dan Oke, kalian oke. juga pasti ngerasa nggak pede gitu loh. Jadi Oke. ketika nanti dibersihkan, pasti rasanya ringan banget sampai yang biasanya pusing jadi nggak pusing lagi nih. Oke, ya sudah kita coba langsung aja praktek ya. Ayo, Siap. Aku boleh ikut masuk? boleh. Boleh ya? Karena ini pasiennya teman saya sendiri. Oke. Ya. Jadi netizen yang budiman, ini pasiennya adalah kru saya sendiri. Ya, saya mendapatkan izin dari kru saya. Walaupun SOP-nya sebenarnya kalau pasien lain nggak boleh ya, ada konvensional, ada private ya di situ. Ya. Iya dong. Satu ruangan satu pasien. Betul. Tapi ini karena tujuannya edukasi, diperbolehkan. Boleh. Sip. Let's go. Kita udah lihat tuh treatmentnya salah satu kru saya nih, Iya. ya kan? Thank you banget udah memberikan sebuah edukasi ini di konten edukasi. Lihat aja dulu. Siapa tahu ini menjadi sebuah wawasan baru untuk kita semuanya. Dan bagi yang sudah pernah tahu wawasan ini, sifatnya hanya memberikan sebuah edukasi. Betul. Dan semoga ini menjadi diterima oleh masyarakat dan tidak diterima negatif. Iya, mudah-mudahan diambil positifnya ya. Amin. Amin. Karena kan apa yang saya ucapkan ini adalah sesuai dengan faktanya juga, dan Betul. saya dokter gigi. Betul. Gitu. Verifikasinya ada ya, sertifikasi Ada, semua yang bisa ada. dicek. Nah, ini thank you banget buat dokter Anggi Klinik, ada di daerah Kelapa II dan di daerah Tebet. Tebet. Oke, dah. Terima kasih buat waktunya dokter. Mudah-mudahan menginspirasi ya, maksudnya Insya jadi Allah, insya lebih tahu ya, gitu. Apapun yang kalian lihat, selalu ambil positifnya dan tinggalkan negatifnya. Ya. Karena tujuan kami hanya memberikan sebuah wawasan dan edukasi. Ya. Sampai ketemu di edukasi selanjutnya. Terima edukasi, kasih. lihat aja dulu. Terima kasih dok. Terima kasih.